Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulang kembali mengenai review materi manajemen integrasi proyek. Oke, langsung saja. Kunci dari keseluruhan keberhasilan sebuah proyek itu harus ada yang namanya itu proyek manajer yang eh, yang harus mengkoordinasikan semua bidang pengetahuan lain sepanjang siklus pada proyek. Kemudian banyak manajer proyek yang mengalami kesulitan melihat gambaran atau gambaran besar itu dan hanya fokus pada terlalu banyak detail atau terlalu banyak fokusnya. Jadi itu terlihat sangat sulit. Kemudian manajemen integrasi proyek tidak sama seperti integrasi perangkat lunak. Kemudian pada pengembangan Project Carter itu dia bersama dengan para stakeholder untuk menciptakan dokumen yang secara formal. Kemudian memberikan wewenang kepada proyek atau Project Carter. Dan pengembangan pernyataan lingkup awal proyek ini bersama dengan stakeholder itu khususnya pengguna produk atau jasa dan hasil proyeknya itu untuk menetapkan sebuah ruang lingkup persyaratan high level atau tingkatnya levelnya sudah tinggi, dan itu membuat pernyataan lingkup awal proyek. Dia harus membuat terlebih dahulu pernyataan terlebih dahulu. Sementara pada pengembangan rencana pengelolaan proyek itu harus mengkoordinasikan itu segala upaya perencanaan. Harus dia mengkoordinasikan dulu atau konsultasi dulu itu segala upaya apa yang harus diciptakan, kemudian dokumennya itu harus konsisten dan koheren. Nah, sementara pada project integration management summary ini dia seperti ini. Dan pada proyek Carter itu dia setelah menentukan proyek apa yang akan kita kerjakan, maka proyek tersebut akan perlu diketahui oleh seluruh organisasi. Jadi harus disebar-sebar, jadi supaya diketahui. Kemudian ada proyek Carter itu dia dokumen yang secara formal menyebutkan keberadaan proyek dan menyediakan arahan pada sasaran dan pengelolaan proyek. Kemudian Project Carter itu dia berisikan elemen-elemen yang unik, kemudian nama proyeknya itu harus resmi, terus ada tujuannya, penjelasannya, terus sponsor, hasil akhir, strateginya bagaimana, perhitungan waktunya seperti apa, terus sarana dan sumber dayanya itu yang digunakan bagaimana, kemudian ada staff dan vendor. Contohnya seperti ini, seperti nama proyeknya, misal sistem informasi rumah sakit. Yang memanajeri itu ada S Pasari, Mkom. Dan tujuannya itu apa? Mengkomputerisasi ke aktivitas rumah sakit. Kemudian asal usulnya ini bagaimana ini? Kemudian sponsornya dari mana? Kemudian hasil akhirnya itu seperti apa? Strateginya dan buatnya itu dia sampai kapan? Terus biayanya juga itu harus tepat, harus cocok begitu. Kemudian sumber dayanya dan staff atau perusahaan vendor gitu. Oke, kemudian kegunaan proyek Carter itu mendefinisikan proyek secara jelas. Dia terus mengenali atribut-atributnya dan identifikasinya, terus peran kerja orang-orangnya itu harus terlibat, terus sebagai fondasi yang menopang jalannya proyek. Nah, manajemen integrasinya seperti ini. Dan pada pernyataan lingkup awal itu dia cenderung lingkup proyek terus menjadi besar, dan itu bagus menurut saya. Kalau lingkup proyeknya yang terus menjadi besar itu bagus, supaya semua organisasi sudah bisa lihat, oh lingkupnya seperti ini, begini 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 begini.
Kemudian perencanaan manajemen proyek. Nah, perencanaan manajemen proyek ini dokumen yang digunakan untuk mengkoordinasikan semua dokumen perencanaan proyek dan membantu membantu eksekusi dan pengendalian proyek. Dan rencana atributnya itu dia rencananya harus dinamis, terus fleksibel dan diperbaharui ketika perubahan terjadi. Jadi harus cepat itu ketika ada perubahan jadi harus diperbarui dengan cepat. Kemudian pada elemen-elemen umum dari manajemen proyek itu ada pendahuluan, kemudian deskripsi, proses-proses dan pekerjaan apa yang dilakukan, jadwalnya juga harus sesuai dan informasi anggarannya itu harus jelas. Dan kemudian eksekusi proyek. Eksekusi proyeknya ini ada eksekusi proyek mencakup pengolahan atau pelaksanaan pekerjaan, kemudian sebagian besar itu ada waktu, biaya, dan biasa itu menghabiskan tahap eksekusi. Kemudian alat bantunya ada metodologi manajemen proyek, kemudian ada sistem informasi manajemen proyek. Memantau dan mengendalikan proyek, ini kita tahu bahwa perubahan tak terhindar dari sebagian besar proyek, sehingga perlu dikembangkan dan diikuti proses untuk memantau dan mengendalikan perubahan. Dan sistem pengendalinya itu prosesnya itu harus formal, yang terdokumentasi, yang menggambarkan kapan dan bagaimana dokumen dan pekerjaan proyek resmi dapat dibuat, kemudian menggambarkan siapa yang berwenang untuk membuat perubahan dan bagaimana membuatnya. Nah, penutupan proyek itu, untuk menutup proyek Anda harus mengakhiri semua aktivitas seperti keluaran utamanya seperti prosedur penutupan administratif, kemudian prosedur penutupan kontrak atau produk, layanan dan atau hasil akhir atau pembaharuan atau hasil proses organisasional. Rangkumannya itu seperti pengembangan carta proyek, pengembangan pernyataan lingkup awal proyek, pengembangannya seperti itulah. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang kata yang kurang dipahami, mohon dimaafkan. Apabila mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.